Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian, selamat malam, Shalom. Shalom. Malam hari ini kita akan mengikuti acara renungan dan doa. Mohon semua bisa bersama-sama mengikutinya. Mari kita menyanyi lagu Allah Peduli. Kita akan nyanyi bersama-sama. Kita akan masuk di dalam renungan yang bertema jika tidak berbuah, tebanglah dia, atau bertobat maka akan selamat. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Ayat yang pertama, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tadi kita melihat dua buah cerita. Yang pertama tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi di dalam cerita ini ada orang-orang Galilea yang sedang memberikan persembahan. Pada waktu itu mereka ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh, dan darahnya dicampurkan dengan darah persembahannya. Cerita yang kedua, yaitu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Jadi pada waktu Kaisar hendak membuat saluran air di Yerusalem, Pilatus membutuhkan dana. Di dalam memenuhi pembangunan ini, dia mau mengambil dana persembahan dari gereja. Tapi ada sebagian orang menolak dan mempertahankannya. Lalu mereka bersembunyi di bawah menara. Tapi tentara Pilatus, tentara Romawi merobohkannya, menghancurkannya, sehingga 18 orang mereka mati tertimpa oleh menara dekat Siloam. Lebih besarkah kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang Yahudi berpendapat bahwa orang Galilea itu mempunyai kesalahan sehingga mereka mengalami nasib yang mengerikan. Demikian juga 18 orang yang tertimpa menara. Ya, sepertinya mereka dianggap melakukan kesalahan yang besar sehingga mereka mengalami nasib yang tragis. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Cerita yang ketiga, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang meninggal karena dibunuh atau meninggal karena ditimpa menara, belum tentu karena mereka melakukan banyak dosa. Mereka meninggal bila sudah bertobat, beriman kepada Allah, mereka akan diselamatkan. Meskipun meninggalnya dengan cara demikian. Pada hari-hari ini, ada banyak sekali orang yang meninggal karena terinfeksi virus. Ada orang yang belum percaya, tapi di antaranya banyak orang Kristen juga, bahkan para dokter, pengurus gereja, pendeta-pendeta. Mereka meninggal bukan karena banyaknya dosa. Di antara mereka banyak yang bekerja untuk menyelamatkan orang-orang sakit, berkorban meninggalkan keluarganya. Mereka gugur dalam tugas, membantu menolong orang-orang yang sakit.
kalau mereka sudah bertobat, mereka akan selamat bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Sementara kita yang masih hidup, tapi berpikir, merasa saya lebih baik, lebih benar, lebih pandai, sehingga saya masih hidup, hati-hati, bertobatlah. Allah sedang menanti, memberi waktu, tetapi sangat terbatas. Saudaraku, ada pelajaran yang dapat diambil dari 3 peristiwa ini. Kita yang masih hidup, bertobatlah dari pemikiran yang salah, perbuatan-perbuatan yang salah, merasa lebih benar, merasa lebih beribadat, merasa lebih rohani. Mari kita semua merendahkan diri, meninggalkan yang salah, membuka hati, mengaku segala dosa kita, sadar siapakah saya ini, sehingga Tuhan memberi waktu. Belajarlah untuk taat kepada Tuhan, pemimpin kita, taat kepada pemerintah, taat kepada kepala keluarga, bersedia untuk dikoreksi bila kita melakukan kesalahan. Mari kita semua bertobat, memeriksa hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita memuji Tuhan, lagu mujizat terjadi, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa rasakan kehadirat-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, menjadi terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berteduh, memeriksa hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah melakukan banyak kesalahan, mari kita bersama-sama berteduh di hadapan Tuhan. Yang berikut kita akan berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia dan dunia yang sedang berperang melawan virus corona. Mari kita bersama-sama kita berdoa supaya pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar, yang bijaksana, yang bisa mengurangi dampak daripada virus corona ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk Indonesia dan dunia. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, baik mereka yang bertugas di depan. Kami berdoa untuk para polisi, tentara, menteri kesehatan, orang-orang yang terkait langsung kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana, berkati pemerintahan, supaya mereka mengambil langkah-langkah yang benar, supaya virus corona ini dapat segera diatasi Tuhan, sehingga dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang lebih besar. Tuhan Yesus tolong di dunia, Tuhan tolong negeri China, Jepang, Korea Selatan, Iran, Italia, Spanyol, Jerman, Tuhan Singapura, Malaysia, negara-negara lain Tuhan, yang sudah bergelimpangan banyak korban Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan di balik ini. Tuhan tolong supaya bangsa-bangsa di dunia ini dibukakan matanya, supaya mereka melihat bahwa hidup manusia sementara. Biarlah mereka mau mempersiapkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Tuhan bukakan jalan keluar. Biarlah virus ini segera dapat diatasi. Tuhan kasihanilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita akan berdoa untuk anak-anak Tuhan di seluruh dunia, jemaat gereja sidang Kristus, ya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Kita juga berdoa memohon supaya kita dipelihara, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya dalam krisis virus ini, krisis pekerjaan, krisis karena sakit penyakit, krisis karena keuangan, mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong, supaya Roh Kudus memimpin kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, di Batam ini Tuhan. Kami menyadari bahwa kami begitu rapuh, kami tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Kami hanya memohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dihindarkan, supaya kami lebih menjaga,
supaya kami dipagari Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan, tolong krisis pekerjaan. Tuhan, tolong krisis sakit penyakit. Tuhan, tolong krisis keuangan. Tuhan, kasihani kami. Supaya kami lebih lagi berserah, bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan hal-hal ini kepadamu. Nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa juga untuk keluarga dan jemaat-jemaat di Batam yang ditinggalkan oleh keluarganya, yang ditinggalkan oleh pendetanya, yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena virus corona. Kita doakan supaya mereka diberi kekuatan, penghiburan, supaya mereka juga sadar akan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, yang kepala keluarganya meninggal, yang karena anaknya meninggal, yang karena gembalanya meninggal. Tuhan, tolong jemaat-jemaat yang ditinggalkan, kuatkan imannya, pelihara mereka Tuhan. Biarlah mereka yang sedang dirawat, mereka yang sedang diisolasi, kami memohon kasih karunia Tuhan. Kami memohon kuasa bilur-bilur Kristus menjamah mereka semua, sehingga mereka dapat dihiburkan, sehingga mereka dapat dikuatkan, sehingga mereka dapat disembuhkan, sehingga mereka dapat menjadi saksi Tuhan setelah mengalami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuji satu lagu lagi, Mujizat Terjadi. Kita menyanyi lagu ini satu kali. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh-Mu, rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, yang terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita lanjutkan di dalam pokok-pokok doa yang berikut. Kita semua berdoa supaya mau merendahkan diri dan bertobat. Mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya pertobatan kita membawa kemenangan dan membawa kepada Kristus sendiri. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan seringkali kami sudah tahu yang benar, tapi kami pun melakukan yang salah. Tuhan, tolonglah Tuhan. Ampuni segala dosa kami, pikiran kami, perbuatan kami, perasaan kami. Kami sungguh rapuh, kami sungguh tak berdaya. Kami hanya bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah,
kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah lakukan dan berikan bagi kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Tuhan, tuntunlah kami supaya pertobatan kami semakin hari semakin lebih sungguh-sungguh. Sampai akhirnya pertobatan ini membawa kami kepada Engkau untuk bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita juga berdoa untuk petugas rumah sakit, para dokter, para perawat, petugas laboratorium, supaya mereka semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk orang-orang yang bertugas di rumah sakit, baik yang bagian depan maupun bagian belakang. Tuhan, tolong mereka, supaya mereka dihindarkan dari ketularan penyakit. Tuhan, kami berdoa juga untuk para perawat, dokter, yang merawat, yang memberi obat, yang menjaga, yang mendiagnosa. Tuhan, tolonglah. Tuhan, kasihani mereka. Tuhan, biarlah Engkau menutup dengan kuasa darah-Mu, dihindarkan dari ketularan virus, Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka, para petugas-petugas, baik itu polisi, baik itu tentara, baik itu orang-orang yang membantu. Tuhan, tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan, tolong iman mereka. Tuhan, berkati mereka, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita juga berdoa untuk mereka yang sedang dirawat, ya, diisolasi baik di rumah sakit ataupun di rumah. Kita doakan supaya Tuhan menolong mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang dirawat, diisolasi, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan, hiburkan, Tuhan, kuatkan. Tuhan, jamah mereka, Tuhan Yesus. Biarlah obat-obat yang mereka makan, infus, Tuhan berkati. Biarlah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizatnya. Tuhan, tolong, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga Tuhan. Suami, istri, orang tua, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, kuatkan. Tuhan, hiburkan mereka. Biarlah semua yang sedang dirawat ini, mereka semuanya mendapatkan pertolongan Tuhan. Mereka disembuhkan. Mereka tumbuh rohaninya. Mereka mau percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa untuk jemaat yang ada di luar negeri, di luar pulau, luar kota. Kita doakan supaya Tuhan memelihara mereka juga. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Kenny yang ada di Taiwan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan hindarkan dari segala pencobaan. Jauhkan dari virus-virus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Acen, Asyang di Kedah. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, lindungi mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga yang ada di Singapura. Kami berdoa untuk Mr. Lim. Kami berdoa untuk keluarga Lena. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Novi, suaminya dan anaknya, dan di mana dia sendiri sedang hamil. Tuhan tolong, Tuhan jaga, berkati kandungannya, berkati mamanya, berkati suaminya, anaknya Tuhan.
Tuhan tolong kuatkan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk mereka yang ada di Jakarta, yang ada di Jogja. Kami berdoa untuk Gabriel, kami berdoa untuk Cing-Cing. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan lindungi anak-anak kami. Kami percaya Tuhan akan menjaga mereka semua, menguatkan mereka, memimpin, menyertai dan memberkati mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi sekali lagi, Allah peduli banyak perkara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti acara renungan dan doa, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu di siaran yang sama GSK Tiban. Sekali lagi Tuhan memberkati dan jangan lupa ya, kita harus menjaga mulut, hidung, dan mata. Kalau tidak penting-penting amat, tinggallah di rumah. Sekian, terima kasih.